Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Budi Santoso selaku dosen pembimbing. Perkenankan saya Muhammad Yusuf Hairul Imam dari MBA 81 Strategik akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Inklusif terhadap Keterlibatan Kerja Karyawan, Peran Mediasi Komitmen Organisasi Afektif di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintahan kementerian memiliki tugas utama yaitu untuk menyediakan data statistik resmi berfungsi sebagai landasan fundamental bagi proses perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan di seluruh sektor pembangunan. Di antara banyak wilayah kerja BPS, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu fokus yang menarik perhatian karena keberhasilannya dalam menghadapi tantangan geografis dan budaya yang kompleks. Berdasarkan laporan kinerja 2017 hingga 2022, BPS NTT mencatatkan performa unggul meskipun menghadapi berbagai kendala. Sebagai contoh, pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19, BPS NTT tetap mampu mencapai tingkat kinerja sebesar 111,59% yang melampaui capaian kinerja nasional sebesar 107,30%. Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang diterapkan di lingkungan BPS NTT. Pemimpin di BPS NTT tidak hanya mengelola keberagaman dengan baik, tetapi juga menoleransi secara aktif mengapresiasi keunikan setiap individu terlepas dari latar belakang budaya, agama, gender, maupun pendidikan. Dalam wawancara dengan pimpinan BPS NTT, terungkap bahwa pemimpin BPS NTT menyadari bahwa keberagaman bukanlah tantangan, melainkan kekuatan dan dapat menstimulasi munculnya berbagai perspektif dan solusi inovatif dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kepemimpinan berbasis kekeluargaan dan inklusivitas, maka capaian kinerja yang baik dapat terwujud. Berdasarkan data kepegawaian BPS NTT tahun 2024, komposisi karyawan mencerminkan keberagaman yang signifikan. Dari jenis kelamin karyawan, perempuan lebih dominan sebesar 56% dibanding laki-laki sebesar 44%. Dari segi agama, mayoritas karyawan beragama Kristen Protestan sebesar 58%, Islam 22%, Katolik 16%, dan Hindu 4%. Sementara itu, dari segi etnis, karyawan berasal dari berbagai latar belakang, termasuk Jawa, Batak, Sabu, Timor, Rote, dan suku lainnya. Dari segi pendidikan, mayoritas karyawan memiliki latar belakang pendidikan yaitu D4, S1, S2, SMA, dan D3. Keberhasilan BPS NTT tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang inklusif. Oleh karena itu, kepemimpinan inklusif menjadi pendekatan yang relevan untuk mendapatkan agar setiap anggota tim merasa diakui dan menjadi bagian penting dari proses yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk memberikan kinerja puncak bagi organisasi. Di sisi lain, peningkatan komitmen afektif karyawan juga pada akhirnya akan meningkatkan keterlibatan kerja karyawan, sebab tingkat komitmen afektif karyawan merupakan predikator kuat yang secara signifikan dapat mengubah motivasi dan mengaruhi perilaku di tempat kerja. Komitmen afektif juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepemimpinan inklusif dan keterlibatan kerja. Gaya kepemimpinan dan komitmen afektif tentunya tidak terlepas dari keterlibatan kerja yang mana akan berpengaruh terhadap capaian kinerja organisasi. Keterlibatan kerja karyawan dapat diartikan sebagai tingkat antusiasme, dedikasi, dan komitmen seorang, baik sebagai pegawai atau karyawan, terhadap pekerjaan dan organisasi tempat mereka bekerja. Dalam organisasi dengan tingkat keragaman tinggi dan tantangan operasional yang kompleks seperti BPS NTT, sangat penting untuk merumuskan intervensi yang efektif demi peningkatan kinerja organisasi, pemahaman terhadap dinamika hubungan antar variabel. Kemudian pada rumusan masalahnya, BPS Provinsi NTT memiliki kinerja yang unggul dibandingkan dengan rata-rata nasional meskipun menghadapi berbagai tantangan geografis, infrastruktur, logistik. Penerapan gaya kepemimpinan inklusif oleh jajaran pimpinan BPS NTT merupakan salah satu faktor krusial yang berkontribusi terhadap pencapaian ini. Peranan komitmen afektif dianggap sebagai mekanisme kunci yang menghubungkan kepemimpinan inklusif dengan keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja dipilih menjadi variabel dependen karena variabel tersebut memiliki keterkaitan dengan keberhasilan kerja organisasi serta kinerja organisasi. Studi ini disusun untuk menguji mengenai pengaruh kepemimpinan inklusif terhadap keterlibatan kerja
karyawan di lingkungan BPS NTT dengan mempertimbangkan peran komitmen afektif sebagai variabel mediasi. Kemudian pada pertanyaan penelitiannya adalah 1. Apakah kepemimpinan inklusif dapat mengaruhi keterlibatan kerja di lingkungan BPS NTT? 2. Apakah komitmen organisasi afektif dapat menjadi variabel perantara antara kepemimpinan inklusif dan keterlibatan kerja di BPS NTT. Tujuan penelitiannya adalah menguji pengaruh kepemimpinan inklusif terhadap keterlibatan kerja di lingkungan BPS NTT dan menguji pengaruh komitmen organisasi afektif sebagai variabel mediasi antara kepemimpinan inklusif dan keterlibatan kerja di BPS NTT. Kemudian pada kajian pustaka kepemimpinan inklusif diambil dari Carmeli et al. 2010 dengan menggunakan 9 ukuran pengukuran yang bertujuan untuk menilai 3 dimensi kepemimpinan inklusif, yaitu keterbukaan, aksesibilitas, dan ketersediaan. Sedangkan komitmen afektif diambil oleh Alan Meyer tahun 1990 dan disesuaikan lagi oleh Lee 2024. Skala yang digunakan adalah 5 item yang sudah diadaptasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu keterlibatan karyawan diambil melalui kajian Scafulli 2006, diukur melalui 4 dimensi utama yaitu vigor, dedication, absorption, dan professional efficiency. Selanjutnya pengembangan hipotesis 1 yaitu kepemimpinan inklusif berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja karyawan. Kepemimpinan inklusif dapat mendorong lingkungan yang menghargai dan mendukung setiap individu yang pada gilirannya memperkuat rasa keterkaitan mereka dengan organisasi sehingga meningkatkan keterlibatan kerja. Karyawan ketika merasa dihargai dan diterima tanpa memandang latar belakang atau pandangan mereka merasa lebih termotivasi untuk kontribusi lebih baik. Sedangkan hipotesis kedua, komitmen organisasi afektif memediasi pengaruh kepemimpinan inklusif terhadap keterlibatan kerja karyawan. Kepemimpinan inklusif yang menciptakan rasa kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan terhadap kesejahteraan karyawan memperkuat komitmen afektif mereka yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan kerja. Fungsi komitmen afektif berperan sebagai saluran untuk menjembatani kepemimpinan inklusif dengan peningkatan keterlibatan kerja, sebab ketika karyawan memiliki keterikatan batin yang mendalam pada organisasinya, mereka akan terpacu untuk bekerja lebih giat dan antusias yang lebih besar. Untuk model penelitiannya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian pada metode penelitian, pengumpulan data menggunakan progressive sampling dengan kriteria responden yaitu pegawai di BPS NTT pada semua strata kepegawaian, kemudian pegawai yang merupakan ASN dan non-ASN di BPS NTT, dan pegawai telah bekerja minimal selama 1 tahun di BPS NTT. Kemudian penelitian ini menggunakan data primer dan jumlah populasi karyawan adalah 86. Periode penelitian 11 sampai 30 Maret 2025. Kemudian instrumen penelitian adalah menggunakan item skala ordinal yang kemudian dikonvert menjadi skala Likert. Kemudian kepemimpinan inklusif diukur melalui 9 item pengukuran diadaptasi dari Carmeli 2010. Komitmen organisasi afektif diukur melalui 5 item pengukuran diadaptasi dengan Alan Meyer. Kemudian dan keterlibatan kerja diukur melalui 7 item pengukuran diadaptasi dengan Scafulli 2006. Pada metode analisis yang digunakan menggunakan SAMPLS. Kemudian uji yang digunakan yaitu ada uji validitas konvergen, uji diskriminan. Pada uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha dan composite reliability. Kemudian pada inner test dapat menggunakan PET coefficient, t-statistic, R-square, p-value, dan VAF. Selanjutnya pada profil responden didominasi pada perempuan sebanyak 42 responden dari 81 responden. Agama mayoritas pegawai adalah Kristen, Protestan, dan Katolik sebesar 40%. Dari segi suku pegawai, keberagaman yang signifikan didominasi oleh suku kategori lainnya terbagi menjadi beberapa suku, yaitu sebesar 44%, diikuti oleh suku Jawa dan Timur sebesar 17%. Selain itu, pendidikan pegawai terkonsentrasi pada kategori D4 dan usia pegawai didominasi pada kelompok umur 25-35 tahun sebanyak 52%. Pada pengujian outer model
Yang pertama ada uji validitas konvergen. Pada uji validitas konvergen kita melihat faktor loading dan AVE. Pada faktor loadingnya kita dapat melihat semua item pada kuesioner mendapatkan nilai di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa item tersebut valid, dan pada setiap variabel memiliki AVE lebih dari 0,5 sehingga dapat dikatakan kuesioner tersebut valid. Kemudian pada uji validitas diskriminan kita dapat menunjukkan composite reliability-nya, yaitu masing-masing variabel menunjukkan composite reliability yang lebih besar dari 0,7, dan cronbach alpha juga menunjukkan masing-masing variabel menggunakan cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Kemudian untuk pengujian konfirmasi lebih lanjut kita menggunakan uji HTMT, yaitu pengukuran HTMT harus kurang dari 0,90. Dari sini kita dapat mengatakan bahwa uji validitas dan reliabilitas dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan kuesioner yang valid dan reliable. Selanjutnya pada statistik deskriptif kita menyoroti pada variabel yang paling tinggi dilihat. Pada variabel kepemimpinan inklusif, item KEP 5 dengan nilai 3,96 merupakan nilai tertinggi yang menunjukkan bahwa karyawan merasa atasan mereka hadir secara berkelanjutan dalam tim dan siap membantu. Pada variabel komitmen afektif organisasi, item AO4 yang berbunyi saya merasa bahwa organisasi ini mempunyai arti pribadi yang besar bagi saya memiliki rata-rata 3,72, menunjukkan bahwa karyawan memiliki makna yang berarti dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Pada variabel keterlibatan kerja, karyawan merasa pekerjaan mereka penuh makna, yaitu pada KKI 1 dengan rata-rata 3,98 dan tentang KKI 2 dengan rata-rata 3,94 yang dapat menunjukkan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi. Selanjutnya pada pengujian inner model, pengujian langsung dapat kita lihat bahwa kepemimpinan inklusif dan keterlibatan kerja saling terdapat hubungan langsung. Dapat dilihat dari nilai T yang sebesar 1,96 dan p-value yang kurang dari 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa H1 terdukung karena memenuhi persyaratan secara statistik. Kemudian pada pengujian tidak langsung juga dapat kita lihat komitmen afektif memiliki peran mediasi hubungan antara kepemimpinan inklusif dan keterlibatan kerja secara parsial. Hal ini dapat kita ukur melalui nilai beta yang didapat, sehingga H2 dapat dikatakan terdukung karena memenuhi syarat secara statistik. Kemudian pembahasan pada H1, kepemimpinan inklusif berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja. Berdasarkan data deskriptif, rata-rata untuk variabel kepemimpinan inklusif adalah 3,87, yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa atasan langsung mereka cukup terbuka, responsif, dan hadir dalam mendengarkan ide-ide baru, serta mendiskusikan tujuan dan cara baru untuk mencapainya. Dari hasil pengujian hipotesis, menunjukkan terdapat efek langsung kepemimpinan inklusif dan keterlibatan kerja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan inklusif berfungsi sebagai predikator signifikan dan positif terhadap keterlibatan kerja. Implikasi manajerial dari pengaruh signifikan kepemimpinan inklusif terhadap keterlibatan kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memotivasi karyawan. Kepemimpinan inklusif terhadap keterlibatan kerja karyawan dapat dimulai dengan menciptakan budaya kerja yang terbuka dan inklusif. Organisasi dapat membantu setiap pemimpin untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati dalam kepemimpinan mereka. Kemudian pembahasan pada hipotesis kedua, yaitu komitmen organisasi afektif mempengaruhi kepemimpinan inklusif terhadap keterlibatan kerja. Dari nilai VAF yang dapat diketahui sebesar 84%, hal menunjukkan komitmen afektif memediasi secara parsial antara kepemimpinan inklusif dan keterlibatan kerja. Nilai koefisien beta pada kepemimpinan inklusif kepada keterlibatan kerja dimasukkan komitmen afektif sebagai mediasi adalah 0,327.
Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemimpinan yang menciptakan lingkungan kerja inklusif menumbuhkan keterikatan emosional dan komitmen karyawan terhadap organisasi sehingga meningkatkan keterlibatan kerja mereka. Temuan ini didukung dengan gagasan bahwa memupuk komitmen afektif di antara karyawan dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terlibat dan berdedikasi. Demikian pula, hasil ini selaras dengan teori pertukaran sosial yang menyatakan bahwa karyawan yang merasakan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang mendukung lebih cenderung membalasnya dengan sikap dan perilaku positif yang termasuk peningkatan komitmen dan keterlibatan kerja. Kemudian masukan pada saran, secara praktis temuan studi ini menegaskan bahwa para pemimpin harus menjadikan pembangunan budaya inklusif sebagai prioritas utama. Karena kepemimpinan inklusif terbukti berdampak positif pada keterlibatan kerja, para manajer dianjurkan untuk lebih terbuka terhadap ide, aktif mendengarkan masukan, dan mendiskusikan tujuan bersama karyawan. Memperlancar komunikasi atasan dan bawahan, dan mengajak karyawan untuk ikut serta penentuan kebijakan akan berkontribusi pada terciptanya iklim kerja yang membuat mereka merasa diapresiasi dan lebih terkait pada pekerjaannya. Kemudian organisasi juga tidak hanya perlu menerapkan kepemimpinan inklusif, tetapi juga berfokus pada pembangunan komitmen emosional karyawan terhadap organisasi. Organisasi dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan komitmen afektif ini, seperti menciptakan budaya organisasi yang kuat, memberikan pengakuan terhadap kontribusi karyawan, serta memberikan kesempatan untuk berkembang dari dalam organisasi. Kemudian temuan dari studi ini juga dapat digunakan sebagai landasan oleh manajer SDM dalam merencanakan program pelatihan dan pengembangan. Mengingat betapa krusialnya keterlibatan kerja bagi organisasi, program-program ini sebaiknya berfokus pada upaya meningkatkan kompetensi kepemimpinan inklusif. Ini termasuk memberikan pelatihan bagi pemimpin untuk mengasah kemampuan mereka dalam berkomunikasi, mendengarkan, dan memberikan dukungan kepada karyawan. Selain itu, penting bagi organisasi untuk membangun kebijakan yang secara spesifik menunjang keterlibatan kerja dan penghargaan terhadap perbedaan, karena ketiga hal tersebut merupakan fondasi dari kepemimpinan yang inklusif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.